Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Manjaro KDE Minimal Edition. Pada saat pertama kali booting, baik itu live USB atau live CD, maka Linux Manjaro akan menampilkan tampilan aplikasi Manjaro Hello. Pada aplikasi Manjaro Hello, teman-teman bisa melihat versi dari Linux Manjaro, yaitu Ornara 21.0.4. Kemudian teman-teman juga bisa membaca documentation, support, and project. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan install Manjaro. Kita beralih ke desktop. Untuk melihat informasi sistem pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition, teman-teman bisa gunakan terminal. Pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition ini ada sebuah aplikasi terminal bernama Yakuake. Bagusnya di sini aplikasi terminal Yakuake bisa ditampilkan dengan menekan F12. Jadi sistem terminalnya berupa drop down terminal. Kita tekan lagi F12, terminalnya hilang. Kita tekan lagi F12, terminalnya muncul. Dan juga bisa diperbesar size-nya. Kembali ke topik informasi sistem. Pada terminal Linux Manjaro dapat menampilkan informasi sistem dengan perintah lsb underscore release spasi min a, kemudian enter. Maka akan tampil distributor ID, kemudian description, kemudian release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan lsb release min a, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan Neopets. Namun pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition tidak disertakan secara default Neopets. Teman-teman bisa install Neopets pada terminal. Namun sebelumnya teman-teman harus melakukan proses update dan upgrade supaya sistemnya up to date. Pada terminal teman-teman ketikkan sudo pacman min s yy, kemudian enter. Apabila proses update berjalan semestinya dan selesai, teman-teman bisa lanjutkan dengan proses upgrade, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo pacman min s yu, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan proses with installation, teman-teman inputkan huruf Y, kemudian enter.
Tunggu sampai proses upgrade Linux Manjaro menampilkan pertanyaan upgrade. Di sini saya sarankan untuk meminimalisir error, teman-teman inputkan huruf N, kemudian enter. Kemudian pada pertanyaan kedua, teman-teman inputkan huruf N, kemudian enter. Dan pada pertanyaan tentang QCE Qt5, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Jika masih terjadi error, teman-teman lakukan perintah untuk penghapusan paket yang error, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo pacman -r dd, kemudian di sini yang error itu libcanberra. Kita ketikkan libcanberra, lib32 strip libcanberra, kemudian libcanberra strip pulse, kemudian enter. Do you want to remove this packet? Kemudian teman-teman inputkan huruf Y dan enter. Setelah proses remove dependency selesai, teman-teman bisa ulangi proses upgrade dengan mengetikkan perintah sudo pacman -s yu, kemudian enter. Jika ada pertanyaan tentang libcanberra pulse, teman-teman inputkan N. Kemudian jika pertanyaan tentang Qt5, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Maka akan tampil rekomendasi paket yang harus di-upgrade, yaitu dengan jumlah 381 paket. Dengan total download size 1 GB. Kemudian total installnya kurang lebih 3,8 GB. Pada pertanyaan proses with installation, teman-teman inputkan huruf Y, kemudian enter. Dikarenakan proses upgrade akan memakan waktu cukup lama, saya akan mempercepat proses pada video review ini. Namun pada kenyataannya, jika teman-teman melakukan proses upgrade akan memakan waktu cukup lama, tergantung dari koneksi teman-teman. Ketika proses upgrade selesai dan tidak menampilkan pesan error, berarti proses upgrade sukses. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan install paket tambahan. Kemudian, tanda dari upgrade sukses di sini, your system is up to date. Berarti upgrade yang kita lakukan berjalan sukses. Kita kembali ke terminal. Pada terminal, untuk install aplikasi tambahan, teman-teman ketikkan sudo
pacman min s karena kita memerlukan aplikasi Neopets untuk menampilkan informasi sistem, maka kita install Neopets. Kemudian enter. Jika ada pertanyaan, proses with installation, teman-teman inputkan Y kemudian enter. Ketika proses install selesai, teman-teman ketikkan Neopets. Maka akan tampil informasi sistem tentang Linux Manjaro yang digunakan. Di antaranya yaitu nama Linuxnya Manjaro, kemudian informasi OS-nya, selanjutnya host, kernel, uptime, paket, shell, resolution, desktop environment, window manager, kemudian themes, icon, terminal, CPU, GPU, dan yang terakhir memori. Selain melakukan proses update, upgrade, dan install aplikasi, pada terminal juga dapat melakukan penghapusan aplikasi dengan mengetikkan perintah sudo pacman min r cns, kemudian nama aplikasi yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, do you want to remove this packet? Kemudian teman-teman inputkan Y, enter. Tes apakah Neopets berhasil dihapus pada sistem dengan mengetikkan Neopets. Jika pesan yang dihasilkan tidak sama seperti pemanggilan Neopets sebelumnya, maka Neopets berhasil dihapus pada sistem. Kita kembali ke desktop dengan mengklik F12. Selain bermain dengan terminal, kita juga butuh aplikasi file manager sebagai akses dari file yang kita simpan pada komputer yang kita gunakan. Pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition menyertakan aplikasi file manager bernama Dolphin. Kita bisa klik di panel bawah Dolphin. Dolphin yang disertakan pada Manjaro versi ini yaitu version 21.04.1. Selain file manager, kita juga butuh aplikasi untuk berselancar di internet. Pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition menyertakan aplikasi Firefox sebagai aplikasi untuk berselancar di internet, di mana Firefox yang disertakan pada Linux ini yaitu versi 89.01 64 bit. Kemudian kita juga sering butuh aplikasi untuk catatan-catatan kecil atau sering disebut text editor, di mana text editor yang ditanamkan pada Manjaro KDE Minimal Edition bernama Cat. Teman-teman bisa klik pada application launcher, kemudian teman-teman ketikkan pada kolom pencarian Cat, maka akan tampil aplikasi Cat, kemudian klik.
CAT yang disertakan yaitu versi 21.04.1. Selanjutnya, untuk window decoration, teman-teman bisa gunakan global themes. Teman-teman klik application launcher, kemudian pada kolom pencarian ketikkan global themes. Di sini teman-teman bisa atur dengan selera teman-teman. Disertakan beberapa tema untuk teman-teman pilih. Kemudian ada application style, ada plasma style, ada color, ada window decoration, ada font, ada icon, ada kursor, ada font management, ada splash screen. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman. Kita beralih kembali ke desktop. Jika sebelumnya kita sempat mereview install, uninstall, update, dan upgrade pada terminal, pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition juga menyertakan aplikasi untuk install dan uninstall berbentuk GUI. Teman-teman bisa klik di application launcher, kemudian di kolom pencarian teman-teman bisa ketikkan PAMAC atau add or remove software. Teman-teman klik, maka akan tampil aplikasi untuk install, update, ataupun remove aplikasi. Teman-teman bisa klik icon pencarian. Pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketikkan aplikasi yang ingin teman-teman tambahkan. Misalkan Genie, kemudian enter, maka akan tampil aplikasi yang bersangkutan dengan kata kunci Genie. Teman-teman bisa klik install. Kemudian teman-teman klik apply. Jika ada pop-up tentang dependensi, teman-teman checklist. Kemudian pilih choose. Maka proses install berjalan. Tetapi apabila ada pop-up, teman-teman tinggal klik apply dan proses download install pun berjalan. Tunggu sampai proses install aplikasi tambahan selesai. Jika aplikasi berhasil, maka akan ada pesan transaction success. Teman-teman bisa close terlebih dahulu aplikasi PAMAC atau add or remove software. Kemudian teman-teman bisa cari aplikasi tambahan tersebut di application launcher. Pada kolom pencarian, teman-teman ketikkan Genie. Maka akan tampil aplikasi yang baru kita install. Teman-teman bisa klik Genie. Genie yang disertakan setelah penginstalan yaitu 1.37.1. Sekedar informasi, Genie sama seperti text editor CAT, di mana yang umum sering digunakan yaitu Notepad dan Notepad++ yang bisa digunakan untuk menulis skrip sederhana atau skrip programming. Teman-teman sementara kali ini bisa close terlebih dahulu aplikasi Genie. Kemudian
aplikasi apa saja yang disertakan secara default pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition. Teman-teman bisa cek semuanya pada application launcher, di mana pada application launcher teman-teman bisa mencari pada kolom pencarian sebagaimana sebelumnya telah kita lakukan untuk mencari beberapa aplikasi. Dan teman-teman juga bisa mencari berdasarkan kategori. Di sini ada kategori development, yaitu defaultnya ada Qt Assistant sampai Qt QDBus Viewer. Untuk Genie adalah aplikasi yang baru saja kita install. Pada kategori grafik ada Gwenview sampai Okular. Pada internet ada Apache, SSH, server browser sampai KDE Connect. Kemudian pada multimedia ada Test Utility dan Video Capture Utility. Pada Office ada Okular. Pada setting ada Add or Remove Software sampai System Setting. Pada sistem ada Add or Remove Software sampai Yakuake. Pada kategori Utility ada Arc sampai Spectacle. Dan yang terakhir ada bantuan. Kemudian apabila teman-teman ingin mencari atau melihat informasi lebih lanjut tentang Linux Manjaro, teman-teman bisa kunjungi website resminya Linux Manjaro. Teman-teman bisa buka Internet Explorer atau browser teman-teman, kemudian bertuju ke manjaro.org. Di sini teman-teman bisa membaca informasi lebih lanjut tentang Linux Manjaro. Jika dirasa teman-teman ingin download, teman-teman bisa klik download, maka akan diarahkan ke halaman download, di mana pada halaman download ada beberapa versi yang ditawarkan untuk teman-teman download, yaitu versi XFCE, KDE Plasma, dan Genome. Untuk versi yang kita gunakan pada video review ini kurang lebih adalah versi KDE Plasma. Teman-teman bisa klik di Get KDE Plasma. Di sini akan ada download minimal. Ini adalah versi yang sama persis dengan versi yang kita gunakan video review kali ini. Namun ada sedikit berbeda dari edisinya. Kalau yang kita gunakan itu versi 21.04. Pada saat kita akses manjaro.org sudah rilis versi 21.07. Silakan teman-teman download sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika versi KDE sesuai dengan kebutuhan teman-teman, teman-teman bisa download di Get KDE Plasma. Kita beralih ke desktop kembali. Jika teman-teman merasa apa yang teman-teman butuhkan semua ada pada Linux Manjaro KDE Minimal Edition,
dan teman-teman ingin menginstalnya, setelah mungkin sebelumnya teman-teman download dulu di situs resminya yaitu manjaro.org. Teman-teman bisa install dengan cara mengklik install Manjaro Linux. Teman-teman bisa klik, double klik, maka akan tampil aplikasi Calamares. Di sini Calamares adalah aplikasi yang berguna untuk membantu install Linux berbasis GUI graphic user interface. Untuk proses installernya saya akan buat di video terpisah karena di sini fokuskan ke review tentang Linux Manjaro-nya. Sekian video review tentang Linux Manjaro KDE Minimal Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video review ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.